Sejumlah pemudik yang akan pulang kampung biasanya akan mencari celah jalur yang bisa dilalui. Jalur alternatif atau jalur tikus non-tol menjadi pilihan para pemudik dengan harapan tidak dijaga petugas. Namun kini di sejumlah daerah penjagaan dilakukan cukup ketat. Seperti inilah para pemudik dari Jakarta yang akan mudik ke wilayah Banten dan sekitarnya. Mereka menghindari jalan tol dengan melewati jalan raya arteri Serang. Sayangnya jalur alternatif ini pun sudah diantisipasi petugas yang mencegat mereka. Seperti di pos checkpoint Jalan Raya Serang Cikupa Tangerang ini, petugas memeriksa setiap angkutan umum dan kendaraan bernomor polisi B. Karena disinyalir akan mudik, baik kendaraan umum seperti bus maupun kendaraan pribadi dipaksa putar balik ke arah Jakarta. Semenjak dilakukan penyekatan di beberapa ruas tol, banyak pengendara masyarakat yang akan mudik menggunakan jalur arteri ataupun jalur arteri lainnya yang memasuki wilayah Tangerang yang menuju Merak. Sementara di jalur alternatif Kalimalang, para pemudik yang nekat melalui jalur ini pun harus menemui jalan buntu. Pasalnya selain penjagaan ketat di gerbang tol, sejumlah checkpoint juga dijaga petugas di sejumlah ruas jalan alternatif. Seperti di posko Sumber Arta ini, selain menjaring pengendara yang melakukan mudik, di posko ini juga secara aktif memeriksa standarisasi PSBB. Para pemudik yang terbukti melanggar dan akan mudik diminta putar balik. Tim Liputan iNews melaporkan. 122 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pulang kampung dari Malaysia setelah tidak bekerja lagi akibat lockdown. Saat tiba, mereka langsung menjalani protokol penanganan COVID-19 dengan penyemprotan, disinfektan, dan pemeriksaan suhu tubuh. ...122 pekerja migran ilegal di Malaysia asal Kabupaten Batubara kemarin tiba di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Para pekerja migran ilegal pulang kampung setelah tidak bekerja lagi di negeri jiran setelah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown. Pemulangan mereka atas permintaan pemerintah Kabupaten Batubara karena di Malaysia mereka terlantar dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Kenapa diampunkan? Karena mereka ini ternyata di sana bekerja tidak legal, ilegal. Jadi ada yang tidak punya paspor, ada yang sudah mati, ada habis batas. Nah, mereka dapat pengampunan karena ada COVID. Nah, karena pengampunan itu dan karena mereka itu adalah ilegal dan tidak bekerja, mereka sangat terdampak. Mereka sudah tidak bekerja, tidak makan, lalu pemerintah melakukan penjemputan. Setibanya di pelabuhan, mereka wajib menjalani protokol penanganan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Dari 122 pekerja yang tiba, 4 diantaranya sakit, langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sisanya dibawa ke pos karantina COVID-19 Kabupaten Bara untuk menjalani karantina. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hari kelima penerapan larangan mudik, polisi masih melakukan pemeriksaan kepada kendaraan pribadi, angkutan umum, dan truk yang melintas di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek. Memasuki hari kelima, pelanggaran mulai berkurang. Hari kelima pasca penerapan larangan mudik 2020 di KM 31 ruas tol Jakarta Cikampek menunjukkan angka pelanggaran yang menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat memasuki hari kelima, jumlah kendaraan yang melanggar sebanyak 400 dan mayoritas diantaranya adalah kendaraan pribadi. Petugas melakukan pemeriksaan rutin di KM 31 ruas tol Jakarta Cikampek selama 24 jam hingga tanggal 31 Mei 2020 mendatang. Sejauh ini pihak kepolisian masih memberikan teguran kepada para pelanggar. Namun mulai 7 Mei mendatang, para pemudik yang nekat melanggar aturan, sanksi hukum akan berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan pasal 93 dengan denda maksimal Rp100 juta dan hukuman 1 tahun penjara. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Cikarang Barat dan Tol Bitung Tangerang, sudah ada Pangeran Negara dan Armalina di sana. Kita awali dari Tol Cikarang Barat. Ada Pangeran. Pangeran, bagaimana situasi larangan mudik di hari kelima di titik pantau kepolisian?
Lofi, semakin hari nampaknya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan larangan mudik tahun ini nampaknya semakin terlihat. Terbukti di hari kelima pasca penerapan aturan larangan mudik di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek yang menjadi titik pemeriksaan kendaraan yang hendak meninggalkan Jabodetabek menuju arah Cikampek ini semakin berkurang jumlahnya. Tercatat di hari pertama jumlah pelanggar ini mencapai lebih dari 1.000 kendaraan, namun di hari kelima menurut data terakhir yang kami dapatkan jumlah kendaraan yang baru melakukan pelanggaran di hari ini saja baru sekitar 67 kendaraan saja. Artinya memang ada penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek. Menurutnya jumlah pelanggaran yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek ini tentunya tidak terlepas dari pemeriksaan kendaraan yang berlaku selama 24 jam oleh pihak aparat kepolisian, sehingga bisa dikatakan bagi masyarakat yang hendak mencuri waktu melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari bisa dipastikan kendaraan tersebut pun akan dihentikan dan diperiksa oleh aparat kepolisian. Dan hingga dengan saat ini memang pihak aparat kepolisian masih terus berupaya untuk memilah-milah mana saja kendaraan yang bisa dikategorikan yang akan mudik ataupun tidak akan mudik. Adapun dua indikator sederhana yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian untuk menentukan kendaraan yang mudik ataupun tidak mudik. Di antaranya yakni apakah kendaraan tersebut bermuatan penumpang yang lebih banyak dari jumlah kapasitas penumpang yang semestinya, ataupun kendaraan tersebut membawa barang yang berlebih. Apabila didapati jumlah penumpang melebihi kapasitas dan membawa barang berlebih, bisa dipastikan kendaraan tersebut akan diminta untuk memasuki gerbang tol Cikarang Barat 3 untuk kembali nantinya ke arah Jakarta. Dan hingga dengan saat ini memang pihak aparat kepolisian masih berupaya untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dengan cara melakukan teguran-teguran bagi para pelanggar, karena memang belum ada dasar hukum bagi para aparat kepolisian ini untuk memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum sendiri rencananya akan mulai diberlakukan pada tanggal 7 Mei nanti dengan landasan hukum yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, tepatnya pasal 93 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran di saat masa pandemi ini akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Dan hingga dengan saat ini pihak aparat kepolisian dibantu pihak Dinas Perhubungan dan juga TNI, setidaknya ada kurang lebih 600 lebih petugas gabungan yang diterjunkan untuk membantu proses pemeriksaan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Lofi. Baik, terima kasih Pangeran Negara langsung dari Tol Cikarang Barat. Dari Tol Cikarang Barat kita ke Tol Bitung, Tangerang, Banten. Sudah ada Armalina di sana. Armalina, apakah juga banyak pelanggaran yang ditemukan pada hari kelima larangan mudik ini? Ya Lofi, untuk di hari kelima di Tol Bitung Tangerang ini juga terjadi penurunan pelanggaran pemudik yang berindikasi akan melakukan mudik begitu. Dimana dari info yang kami dapatkan bahwa tadi pagi dimulai dari pukul 8 hingga 10 pagi tercatat terdapat 150 kendaraan yang melakukan pelanggaran yang berindikasi akan melakukan mudik ke arah Cikupa, Balaraja dan juga Merak. Namun tadi juga diperiksa terlebih dahulu di pos penyekatan oleh petugas, di mana petugas ini memeriksa sejumlah kendaraan yang tidak diperbolehkan mengarah ke Cikupa, Balaraja, Merak, yaitu diantaranya kendaraan yang masih diperbolehkan untuk mengarah ke sana adalah kendaraan yang membawa logistik, diantaranya adalah kebutuhan sembako, BBM dan juga alat kesehatan, di mana kendaraan yang ditangkap oleh petugas akan melakukan perjalanan arus mudik ini langsung dialihkan ataupun dipindahkan ke jalur kiri yang mengarah ke pintu gerbang Tol Bitung 1 dan langsung diminta untuk putar balik mengarah kembali ke Jakarta. Tadi kami juga sempat bertanya kepada petugas yang berjaga, memang tadi pagi sempat ada penyempitan lajur di arah Tol Tangerang Bitung. Namun tadi sempat ada kemacetan yang cukup panjang karena mengantrinya saat proses pengecekan. Saat ini lajur sudah kembali normal untuk sementara untuk mengantisipasi agar tidak ada kemacetan lebih panjang lagi di belakang di Tol Tangerang Bitung. Lofi. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Tol Bitung. Sebelumnya ada Pangeran Negara dari Tol Cikarang Barat.
Usai jeda berikut ini kami memiliki tips agar tetap bugar berpuasa di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami.